Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi. Oke, di video kali ini saya akan mengaplikasikan sebuah project saya, yaitu sebuah countdown timer ya. Nah, di sini saya akan aplikasikan di mesin cuci ya. Karena mesin cuci saya ini knob putaran daripada timernya gitu ya, itu dia kadang mati sendiri gitu ya, karena mungkin sudah haus atau sudah umurnya gitu ya. Nah, setelah saya cari-cari di pasaran gitu ya, untuk knob yang sama persis itu tidak ada di pasaran gitu ya. Nah, jadi daripada saya bingung, itu lebih baik saya ubah ke digital aja gitu ya, menggunakan Arduino dengan menggunakan relay gitu ya, sebagai penyambung dari kelistrikannya gitu ya. Nah, di video ini kita akan bahas secara tuntas bagaimana cara membuat timer untuk mesin cuci ya, dari yang analog diputar menggunakan knob seperti ini menjadi digital seperti ini. Nah, oke, untuk teman-teman langsung saja simak videonya. Nah, hal pertama yang perlu diketahui itu bagaimana cara atau sistem kerja dari mesin cuci itu sendiri gitu ya. Nah, di sini untuk sistem kerjanya simpel aja, dia akan berputar ke kanan, kemudian dia akan berhenti, kemudian dia akan berputar ke kiri, nah kemudian dia akan berhenti kembali. Nah, setelah saya teliti itu dia ketika lebih daripada 5 menit dia akan berputar itu selama 10 detik ya, 7 detik kalau nggak salah, sekitar 7 detik berputar, kemudian mati, kemudian berputar lagi sekitar 7 detik ke arah berlawanan gitu ya. Jadi berputar ke kanan 7 detik, mati 7 detik, kemudian berputar ke kiri 7 detik dan mati lagi 7 detik gitu ya, kalau lebih dari 5 menit. Kalau kurang dari 5 menit dia akan berputarnya lebih lambat gitu ya. Jadi sekitar 3 detik atau 4 detik gitu ya. Jadi berputar ke kanan 4 detik, mati 4 detik, kemudian berputar ke kiri 4 detik dan mati 4 detik, begitu seterusnya. Nah, di sini saya akan buat sistem seperti itu ya. Jadi nanti kita buat sistemnya seperti itu. Jadi saya menggunakan 10 detik. Jadi ketika waktunya lebih dari 5 menit, saya ingin dia berputarnya 10 detik dia, biar agak lamaan. Nah, kemudian mati 10 detik juga dan berputar ke arah sebaliknya 10 detik juga, kemudian mati lagi 10 detik, seperti itu. Nah, ketika di bawah 5 menit dia akan berputar 5 detik, mati 5 detik, berputar ke arah sebaliknya 5 detik, dan mati lagi 5 detik. Seperti itu sistem kerja yang saya inginkan gitu ya. Nah, setelah kalian tahu untuk sistem kerja dari mesin cuci tersebut, kalian juga perlu tahu untuk skema rangkaian daripada mesin cuci tersebut untuk perkabelannya gitu ya. Nah, ini adalah perkabelan yang saya temukan di belakang mesin cucinya. Silakan kalian cari untuk skema rangkaiannya pada mesin cuci kalian gitu ya. Karena setiap mesin cuci berbeda-beda untuk kabel, warna kabelnya gitu ya, untuk kemananya gitu ya. Jadi pastikan kalian harus menemukan skema rangkaiannya terlebih dahulu. Atau kalian bisa googling aja gitu ya, banyak di Google untuk tipe mesin cuci kalian. Nah, kemudian kalian harus tahu kabel mana yang akan kalian gunakan gitu ya. Di sini karena saya akan memakai motor washnya aja gitu ya, untuk keperluannya gitu ya, atau keperluan mencuci aja, tidak dengan pengering gitu ya. Jadi di sini kabel merah itu dia lari ke listrik PLN
yang akan terhubung ke kuning atau ke kuning lainnya gitu ya. Nah, salah satu kabel kuning ini dia akan memutar ke kanan, dan salah satu kabel kuning lainnya itu akan memutar ke kiri. Nanti kalian cari tahu aja mana yang muter ke kanan, mana yang muter ke kiri gitu ya. Sama aja sih sebenarnya, yang pada intinya kabel kuning itu harus ke listrik salah satunya gitu ya, jangan dua-duanya. Jadi salah satunya. Kalau kalian mau ke kanan, ke kuning yang satu, nah kemudian kalau mau ke kiri, ke kuning yang satunya. Jadi tidak berbarengan gitu ya. Jadi pilih salah satu kabel yang akan terhubung ke kabel merah tersebut. Seperti itu prinsip dasarnya ya. Jadi nanti saya hanya membutuhkan 2 relay, yang satu untuk relay power dan yang satu lagi untuk relay putarnya gitu ya. Jadi relay itu kan memiliki NC dan NO gitu ya. Jadi nanti saya akan pergunakan itu ya, NC dan NO nya untuk yang relay kedua gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya dia mau putar ke kiri, misal dia berada di NC aja nggak nyala relaynya gitu ya, atau kalau dia berputar ke kanan dia akan NO nya aktif gitu ya, jadi dia akan close gitu ya. Seperti itu. Nah, setelah semuanya sudah diketahui untuk sistem kerja, rangkaian, dan juga lainnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa mempersiapkan langsung alat-alat yang dibutuhkan untuk nantinya kita aplikasikan ke dalam mesin cucinya. Oke teman-teman, di sini saya langsung jelaskan aja ya secara singkat untuk programnya dan juga untuk rangkaiannya ya. Nah, sini pertama ada button ya, kemudian ada buzzer, kemudian relay ya. Ini sebenarnya saya pakai ini ya, bekas PCB ini ya, relay control ya, yang Bluetooth saya pernah bikin. Nah, saya pakai yang bekas ya, ini udah banyak yang rusak relaynya ya. Nah, cuman sisa 2 doang yang bener nih ya. Nah, itu udah cukup sih ya, karena saya hanya memakai untuk power dan juga untuk putarannya gitu ya. Nah, kemudian di sini Arduino nya juga bekas ini ya, Arduino Nano, tapi udah pada rusak. Saya ganti IC-nya, IC ATmega 328 nya dengan yang baru ya, SMD, karena salah tegangan begitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini bekas semua sih ya. Nah, jadi kita manfaatkan aja apa yang ada gitu ya, yang penting fungsinya gitu. Kemudian LCD ini juga bekas juga nih, LCD rusak ya nih. Kalau bisa dilihat nih, di sini ada kayak retakan dia. Nah, nggak tahu, saya padahal baru beli ya, cuman ya kita pakai aja lah. Nah, rusak ya, saya masih bisa menampilkan untuk ininya ya, untuk tampilannya. Nah, di countdown sebelumnya gitu ya, banyak teman-teman yang ini ya, yang berkomentar ya, katanya waktunya itu nggak ngepas gitu ya kalau pakai stopwatch, diukur dengan menggunakan stopwatch HP atau penghitung lainnya gitu ya, penghitung timer countdown lainnya. Nah, di sini saya sudah perbarui programnya, sudah saya update ya. Jadi sekalian aja saya update dan saya aplikasikan untuk penggunaan mesin cuci analog ke digital ya. Nah, mesin cuci saya tuh dia kadang suka mati mulu ya, diputer. Nah, dia ntar mati di tengah jalan gitu ya, udah lemah spinnya ya. Jadi saya ganti aja sekalian ke digital ya. Saya buatkan programnya, nanti teman-teman bisa download ya kalau mau. Seperti ini juga sistem kerjanya gitu ya, tapi disesuaikan lagi ya untuk perkabelannya ya. Nanti pada intinya masih sebenarnya dia cuman pakai 3 kabel aja ya, 3 kabel, 1 power ya, kemudian 1 lagi untuk putaran ke kiri dan 1 lagi untuk pemutaran ke kanan gitu ya, yang terhubung ke kapasitor. Jadi nanti listrik ini ya sebenarnya ada 2 ya, yang satunya udah nyambung sendiri di dalam ininya ya, di dalam mesin cucinya. Nah, satu itu listrik yang akan memilih keluarannya, nanti mau yang
ke kiri atau ke kanan gitu ya. Jadi nanti memilih untuk relay, dan relay satu lagi untuk memutus dan menghidupkan arusnya gitu ya. Jadi mesin cuci ini nggak hidup selalu gitu ya. Jadi dia berputar ke kiri misal 10 detik ya. Nah, kemudian dia akan mati 10 detik dan akan menyala kembali dengan putaran yang berbeda. Seperti itu sih sistem kerjanya ya. Dan yang saya pelajari juga putaran itu bervariasi ya. Jadi kalau lebih dari 5 menit dia putarannya itu akan 10 detik. 10 detik berputar ke kanan, 10 detik mati, kemudian 10 detik berputar ke kiri. Nah, kemudian kalau kurang dari 5 menit dia akan berputarnya itu sekitar 5 detik. Jadi 5 detik berputar ke kanan, 5 detik mati, dan 5 detik berputar ke kiri. Nah, itu saya implementasikan juga di program saya karena saya pelajari seperti itu. Mungkin tujuannya supaya motornya nggak cepat panas gitu ya. Nah, oke, untuk rangkaiannya sebagai berikut ya. Nanti juga kalian bisa download rangkaiannya di deskripsi ya. Ini saya jelasin cepet aja ya karena mau dipakai juga mesin cucinya besok ya. Nah, sini pertama library yang saya gunakan itu wire.h ya. Kemudian liquid crystal I2C, kemudian time library ya. Jadi saya nggak pakai library countdown timer lagi ya, karena ya menurut teman-teman nggak sesuai ya waktunya. Jadi saya langsung pakai library bawaan dari Arduino, time library ya. Time library, kemudian EEPROM untuk menyimpan. Nah, di video countdown sebelumnya juga teman-teman banyak yang berkomentar ya supaya bisa tersimpan di EEPROM untuk settingan waktunya. Nah, ini udah saya implementasikan juga ya, tersimpan di EEPROM. Nah, udah powerful lah untuk programnya ya. Jadi nanti kalian bisa download aja langsung lah di website saya. Jadi linknya saya kasih di deskripsi. Oke, kemudian untuk pin yang saya pakai di sini ya, ada relay untuk power ya, itu di pin 3. Kemudian relay putar ya, maksudnya relay putar di sini untuk pemilihan pemutaran gitu ya, ke kanan atau ke kiri. Jadi di relay kan ada NC sama NO ya. Nah, itu kita pakai dua-duanya, NC sama NO nya. Jadi nanti dia memilih gitu ya. Jadi kalau misalnya dia pengen ke kiri, misal kita nggak usah aktifin relaynya, nanti dia akan di normally close. Nah, dia akan berputar ke kiri. Kemudian kalau misalnya kita aktifin, nanti dia akan memilih ke kanan gitu ya, relay yang kedua ini ya, relay putar ini. Kemudian buzzer ya, ini opsional aja. Buzzer saya pakai untuk penanda aja gitu ya, supaya tahu bahwa mesin cuci itu udah selesai berputar gitu ya, udah selesai waktunya gitu ya. Kemudian button start pause ya, jadi bisa di pause nanti untuk timer ini ya, timer countdownnya bisa di pause, dan nanti saat di start lagi waktunya akan memulai waktu yang di pause gitu ya. Nah, kemudian button reset untuk mereset waktu ya. Kemudian button 3, ini button 3 sebenarnya button menu ya, saya pakai untuk menu button 3. Button 4 untuk sementara saya belum pakai ya, mungkin kedepannya nanti akan saya pakai untuk saya update lagi ya untuk pengeringnya ya, karena mesin cuci saya ada pengeringnya ya. Jadi mungkin nanti saya pakai lagi ya buttonnya. Sebenarnya 3 aja sih cukup ya, bisa nanti di optimalkan, tapi saya tambahkan aja nanti ke update kedepannya, saya nggak tahu bagaimana ya. Kemudian ini settingan I2C LCD nya nggak usah disetting sih, nggak apa-apa ya. Ini banyak juga teman-teman yang selalu komentar, kok nggak tampil di LCD nya, kok nggak bisa di LCD nya, kok nggak muncul apa-apa ya. Nah, di sini saya buatkan program supaya kalian nggak perlu memilih untuk alamat I2C nya lagi. Di sini saya di void setup udah saya bikin program ya, wire.begin. Nah, di sini dia akan milih wire bikin transmission ya 0x3f. Kalau misalnya dia benar untuk transmisinya itu 0x3f ya, maka
maka dia akan memilih LCD-nya itu liquid crystal 0x27,16. 16 ini untuk besaran LCD-nya ya, 16 kali 2 ya. Nah kalau misalnya dia transmisinya itu enggak 0x3f ya, jadi udah saya buat sedemikian rupa ya, jadi kalian nggak perlu memikirkan lagi ya untuk ini untuk untuk alamat I2C-nya. Jadi kalian tinggal upload, kalian mau pakai LCD yang 0x3f atau 0x27 itu bisa-bisa aja ya, jadi nggak perlu kalian ubah-ubah lagi, udah settingannya ya. Nah kemudian di sini untuk mendefinisikan hidup dan mati relay ya, nanti di sini kan saya buat di rangkaiannya relaynya itu aktif high ya, jadi hidup itu saya buat high ya, lalu mati itu saya buat low. Kalau misalnya kalian pakai relay yang aktif low, nanti tinggal diubah aja logikanya, hidup jadi low, di sini tulis low, kemudian sini mati ganti jadi high gitu ya, kalau kalian pakai yang relay aktif low gitu ya. Kemudian ini variabel-variabel yang digunakan untuk pembacaan button ya. Ini S button ini untuk status button ya, sedang ditekan atau tidak gitu ya. Nah kemudian SP ini status previous atau status sebelumnya, supaya nggak bisa ditekan. Apa maksudnya kalau ditekan itu dia hanya berfungsi sekali aja. Kalau ditahan seperti ini, nah misal ditahan seperti ini, nah dia tidak akan melakukan apa-apa sampai tombolnya dilepas lalu ditekan lagi gitu ya. Nah kemudian untuk P button ini preset ya, jadi ketika ditekan gitu ya, apa yang akan dilakukan ketika pas ditekan ya, apa yang akan dilakukan gitu ya. Sebenarnya bisa aja pakai yang long ya, yang long preset ya, bisa digabungin, cuman saya pakai yang ini aja ya, yang biasa aja, yang kalau ditekan aja gitu ya. Nah kemudian di sini EEPROM awal ya, untuk settingan itu saya digunakan di EEPROM 0 ya. Kemudian untuk komputer ya, ini variabel lain sih ya, untuk menu-menunya nanti. Ini untuk komputer, untuk pemilihan nanti ya, sedang berputar ke kanan, ke kiri, atau sedang mati gitu ya. Nah kemudian ini count untuk ini aja sih ya, tampilan, mempercantik tampilan. Titik 2 nya nanti dia akan berkedip-kedip gitu ya. Nah kemudian ada count menu ini untuk men-setting waktunya nanti ya, bisa jam, menit, dan detik. Sebenarnya saya butuhnya menit sama detik aja sih ya, tapi nanti teman-teman banyak yang komen lagi, taruhin jamnya juga dong bang. Saya sekalian aja taruhin ya, jadi biar nggak update lagi. Jadi saya taruhin sekalian jamnya. Kalau kalian mau pakai jam silahkan ya, kalau mau pakai menit doang silahkan juga, kalau mau pakai detik juga silahkan juga ya. Nah kemudian di sini uncheck long itu untuk milih putar ya, nanti dia akan menentukan berapa lama putaran dari motor tersebut gitu ya. Jadi nanti saya setting kalau dia kurang dari 5 menit itu putarannya itu hanya 5 detik berputar, 5 detik mati, 5 detik berputar lagi, sebaliknya gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian last milis ini untuk mempercantik tampilan tadi yang kedip-kedip biar bagus ya. Nah kemudian ini settingan untuk waktunya ya, sini ada set time, ini nanti digunakan saat inisialisasi ya, awal gitu ya. Kemudian untuk simpan di EEPROM juga ya digunakan. Kemudian ini set time nanti di set untuk ini ya, untuk perbandingan waktunya nanti. Perbandingan waktu
untuk set time ini dengan current time-nya ya. Nah, seperti itu nanti ada logikanya ya di bawah. Kemudian ini pause time ya, untuk menyimpan data sementara, untuk menyimpan data pause sementara gitu ya kalau di pause. Tapi kalau alatnya mati, kalau misalnya kalian pause terus alatnya mati, dia nanti akan ulang lagi ke jam yang udah disetting gitu ya. Jadi nggak kesimpan pause ini ke EEPROM gitu ya. Kemudian di sini nanti perbandingan juga pause time, ini start time ya, mulainya waktu, kemudian akan dibandingkan dengan current time gitu ya. Nanti kalian pelajari sendiri aja lah. Kemudian string di sini pertama modenya itu mode utama ya. Sebenarnya untuk mode ini kalian bisa buat dalam berbagai macam bentuk ya. Bisa menggunakan tipe data integer gitu ya, dengan angka gitu ya, 0, 1, 2, 3, atau menggunakan byte yang lebih kecil gitu ya untuk tipe datanya gitu ya, atau menggunakan lainnya lah, bisa lah ya. Terserah kalian ya. Kalau saya menggunakan string karena supaya tahu aja gitu ya. Jadi ini menu utama gitu ya. Kalau misalnya pakai angka kan pakai integer gitu ya, agak bingung gitu ya. Sebenarnya bisa integernya dibuat lagi dengan tipe data gitu ya. Misal kita panggilan gitu ya, mode utama sama dengan 1. Nah, nanti kita panggilnya mode sama dengan mode utama ya. Sama aja lah intinya. Ya, kalau kalian ngerti logikanya pasti paham lah ya. Nah, kemudian ini untuk LCD udah biarin aja karena udah dia akan otomatis ya memilih. Kemudian di sini definisiin pin ya sebagai output, relay ya, relay power, relay putar, output, buzzer juga output. Kemudian button sini 4 biji, saya input pull up karena saya nggak pakai resistor ya, saya pakai resistor bawaan dari Arduino nya, input pull up seperti itu. Kemudian sini saya buat kondisi awal untuk relay power, relay putar, dan buzzer itu mati. Nah, seperti itu. Kemudian saya buat di sini EEPROM ya. EEPROM-nya dia akan ngebaca ya. Jika EEPROM read EEPROM awal tidak sama dengan 78. Kenapa 78? Ya suka-suka saya. Kalian bisa pakai angka lain ya, karena EEPROM itu bisa sampai angka 255 ya penyimpanannya. Jadi bisa kalian terserah angkanya ini ya. Ini hanya angka awalan aja. Jadi kalau baru diupload kan EEPROM kalian masih 000 tuh ya. Atau misal kalian udah upload banyak data di EEPROM, nanti dia tetap akan membaca EEPROM awal itu dia harus 78 nilainya. Kalau enggak, maka dia akan merwrite atau menulis di EEPROM-nya EEPROM 0 tadi ya, EEPROM awal atau 0 itu 78. Jadi supaya pas di reset nanti dia akan mengecek lagi apakah EEPROM awal sudah 78. Karena sudah di write ya, jadi dia akan langsung masuk ke kondisi else gitu ya. Kondisi else itu EEPROM read. EEPROM read dia langsung membaca di sini. Membaca sini set jam EEPROM read ya, set menit EEPROM read kedua, set detik EEPROM read ketiga, dan nanti dia akan mengatur current time-nya ya, dari set jam, set menit, set detik gitu ya. Kemudian pause-nya kita buat 0 dulu karena dia baru akan mulai gitu ya. Kemudian di sini set time ya sama dengan ini ya. Ini rumusnya, set detik ditambah 60 kali set menit ditambah 3600 ditambah dikali set jam gitu ya. Jadi nanti dia akan menambahkan bilangan tersebut. Nanti bilangan tersebut akan dikurangi dengan waktu yang sedang berjalan gitu ya. Nah, seperti itu pada intinya ya. Nah, kemudian mode sama dengan mode utama. Mode sama dengan utama gitu ya. Nah, kita balik lagi ke atas sedikit lagi lah, saya jelasin sedikit lagi biar paham lah. Nah, ini udah ya. Nanti kalau misalnya belum 78 maka dia akan menulis nilai awal seperti ini.
1 ini untuk jam, 2 ini untuk menit ya, kemudian 3 ini untuk detik ya, kemudian 4 ini rencananya sih saya mau jumlah putaran ya. Jadi jumlah putaran misal kita set 15 detik, nah nanti kalau habis 15 menit misalnya, ini EEPROM awalnya saya set 15 menit. Nah misal kita menyalakan mesin, nah kemudian sudah berakhir waktunya 15 menit, nah dia akan membunyikan relay sebentar, lalu dia akan berputar lagi gitu ya, 15 menit lagi, seperti itu niatnya ya. Tapi mungkin nanti aja, ini belum perlu ya saya timernya. Nah bisa di slash aja sih ya, seperti ini. Nah belum perlu ya, nanti saya akan update lagi lah. Nah kemudian kita EEPROM read sama ya. Nah seperti itu. Kemudian di void loop ya, kita masuk ke void loop. Ini ada check button. Check button ini sebentar di bawah. Nah ini check button begini doang sih. Jadi preset button kita buat false dulu ya semuanya. Jadi dia belum membaca button. Kemudian status button kita pakai untuk membaca daripada buttonnya gitu ya. Nah kemudian ini untuk pembacaan buttonnya, untuk supaya nggak baca terus gitu ya. Jadi kita buat status button 1 tidak sama dengan status previous button 1 gitu ya. Terus P nya atau preset buttonnya kita set itu status button jika sama dengan low maka dia low, tapi pada kenyataannya status button itu sedang low gitu ya. Maksudnya dia akan bernilai high gitu ya, ngerti nggak teman-teman ya? Jadi kalau dia sama dengan low dia akan bernilai high gitu ya, jadi kebalikannya. Nah seperti itu ya. Nah kemudian status previous button kita buat jadi status button untuk menentang ya, menentang logika yang ini, jadi dia tidak akan balik ke logika itu gitu ya. Nah kemudian ini sama untuk button 2, button 3 ya. Ini button 1 ini button reset nih ya. Button 1 ini button start pause, terus button 2 ini button reset, dan button 3 ini button menu ya, button 3. Nah seperti itu. Oke, kemudian kita balik ke atas lagi. Ini agak panjang sih ya. Di sini di mode utama saya jelasin dikit aja. Nih dia akan print mesin digital ya. Kemudian di sini jika pause time, maksudnya pause jam tidak sama dengan 0, terus pause menit tidak sama dengan 0, dan pause detik tidak sama dengan 0, maka dia akan menampilkan pause jam ya. Ini berfungsi jika kalian tekan tombol pause gitu ya. Jadi misal lagi berjalan waktu, tekan tombol pause, nah dia akan membaca apakah time pause-nya ini ya, semua pause jam, pause menit, pause detik itu tidak sama dengan 0, maka dia akan menampilkan pause time. Tapi kalau misalnya masih di awal atau belum kepake waktunya gitu ya, dia akan menampilkan pasti current jam, current menit, current detik gitu ya, yang sudah di set di EEPROM read, seperti itu. Nah kemudian kita buat dia membaca button start stop nih, button 1 ya, yang tadi kita sudah set di check button. Nah pertama kita buat logika dulu ya, sama seperti di atas tadi. Jika pause jam tidak sama dengan 0 atau atau pause menit tidak sama dengan 0 atau pause detik tidak sama dengan 0 gitu ya, maka dia akan set time-nya itu time daripada pause ya. Nah kemudian ini nggak perlu sih ya, nggak perlu pause set deh. Di bawah ya nggak perlu sih, tapi nggak apa-apa, taruhin aja. Nanti mungkin
teman-teman perlu tinggal pakai ini aja ya, data ini pause time pause set ya. Nah kemudian kita buat jika tidak kondisi ini, maka kita buat else-nya itu dia akan ke set detik, set menit, dan set jam gitu ya. Jadi bukan pause lagi kalau baru mulai gitu ya, dia akan kemari, atau ketika kita reset dia akan kemari larinya ke else gitu ya. Nah kemudian kita buat start time sama dengan no ya, dia akan membaca waktu sekarang yang sedang kita tekan gitu ya, nanti untuk dibandingkan di mode running. Nah kemudian milis putar sama dengan milis untuk menyinkronkan waktu milis pada milis putar gitu ya, jadi ngulang lagi waktunya dari awal. Nah kemudian LCD clear ya, untuk mengclear LCD karena nanti tampilannya akan berbeda di mode running. Kemudian kita buat dia akan berpindah ke mode running gitu ya. Nah kalau button 2 yang ditekan atau button reset ya, nanti dia akan membaca lagi ke EEPROM read, yang artinya dia akan mengulang waktunya gitu ya. Nah kalau button 3 dia akan ke mode setting ya. Nah mode setting ini bisa dilakukan cuman ada saat mode utama gitu ya. Kemudian EEPROM read juga atau button 2 ini hanya bisa dilakukan pada mode utama. Pada mode running itu saya tidak taruhin gitu ya, jadi dia tidak akan berjalan untuk reset dan setting gitu ya. Jadi harus di pause dulu sampai ke mode utama gitu ya, baru dia bisa kita reset untuk waktunya ya, kemudian atau kita ke mode setting gitu ya. Nah kemudian kita ke mode running ya, jika di mode running dia akan penghitungan waktunya ya, current time sama dengan set time dikurang no ya, dikurang start time yang tadi no yang baru kita tekan gitu ya. No ini waktu yang berjalan, jadi no ini waktu yang berjalan terus gitu ya, tanpa henti seperti itu. Kemudian nah kita buat logika jika current time-nya sudah habis sama dengan 0, maka kita buat LCD clear, kemudian modenya akan ke mode habis gitu ya. Kemudian di sini di sini ya saya buat logika untuk perputarannya. Jadi di sini saya buat logika milis ya. Tapi sebelum milis saya buat dulu perbandingan untuk menit dari current time yang sedang berjalan gitu ya, waktu yang sedang berjalan. Jika menitnya lebih daripada 5 detik, maka perputarannya akan 10 detik sekali gitu ya. Perputaran 10 detik sekali, terus mati, perputaran 10 detik sekali lagi gitu ya. Kemudian saya buat counter untuk memilih ya, mengaktifkan relaynya gitu ya. Jadi mau putaran ke kanan, ke kiri, ataupun mati seperti itu. Kemudian saya buat milis putarnya sama dengan milis, dia akan berjalan berulang kali gitu ya. Nah seperti itu. Else ya, kita buat else untuk logika menit ini. Else di sini dia akan pastinya nilainya akan kurang dari 5 gitu ya. Nah seperti itu, maka dia akan membuat putarannya itu menjadi lebih cepat gitu ya, maksudnya hanya 5 detik gitu ya. Nah matinya juga 5 detik seperti itu. Nah untuk counternya sama ya. Nah seperti itu, hanya nilai milisnya aja yang beda seperti itu teman-teman. Nah di sini ya untuk counternya ya, sini jika counter putarnya sama dengan 0, maka dia akan mengaktifkan relay power aja, relay putarnya mati, yang artinya nanti dia akan saya sambung kabelnya itu untuk di relay putar ya, itu di perputaran ke ke kanan dia. Nah terus jika count putarnya 1 ya sini, maka dia akan mati semua. Jadi
mati untuk mesinnya. Nah kemudian kalau misalnya kon putarnya 2, dia akan hidup semua, yang artinya putarannya akan ke kiri gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian kalau misalnya kon putarnya 3, dia akan mati lagi semua gitu ya, dan berbalik lagi ke kon putar 0 gitu ya. Nah karena kalau di sini lebih daripada 2 nilainya, maka dia akan konnya akan kembali ke 0 gitu ya. Seperti itu. Nah yang di atas juga sama nih. Nah lebih dari 2 sama dengan kon 0 gitu ya. Nanti dia akan berputar aja konnya gitu ya, selama waktunya masih terus berjalan. Kalau habis maka dia akan ke mode habis gitu ya. Nah kemudian di sini kita buat milis untuk mempercantik tampilan aja. Sebenarnya ya nggak perlu amat sih ya. Nah ini untuk biar kedip-kedip aja nanti detiknya ya, di ini nih titiknya, titik 2 ini nih. Nah nanti dia akan kedip-kedip selama ini 500 milisecond atau setengah detik gitu ya. Dia akan cepat kedipnya seperti itu. Nah ini hanya 2 aja kondisinya, jadi kalau nggak 1 ya 2 gitu ya. Nah seperti itu. Nah jika konnya 1, dia akan melakukan penampilan titik. Kalau konnya 2, apa maksudnya, iya kalau konnya 2 maka dia akan menampilkan spasi gitu atau hilang titiknya. Nah kemudian di sini LCD-nya akan menampilkan counting down, kemudian menampilkan display position ini untuk waktunya nih, di sini ada nih. Jadi kalau misalnya nilainya digitnya kurang dari 0 ya, yang kita lagi display gitu ya. Nah digitnya kurang dari 10 maksudnya. Nah dia akan menampilkan 0 di depannya gitu ya. Jadi nggak perlu kalian pakai logika lagi, if else lagi gitu ya. Jadi langsung kalian panggil fungsinya aja seperti itu. Nah kemudian ini sama untuk menit dan ini untuk detik ya. Kemudian di sini jika button satunya ditekan atau button start pause-nya ditekan ya. Nah dia akan mengecek jika current time-nya tidak sama dengan 0 dan menit current time-nya tidak sama dengan 0 dan detik current time-nya tidak sama dengan 0, maka dia akan setting ya. Dia akan pertama mematikan dulu untuk relaynya gitu ya, supaya mati mesin cucinya gitu ya. Nah kemudian kita buat pause-nya ya, pause time-nya waktu sekarang gitu ya. Kemudian kita buat ke mode utama, karena ketika di pause dia akan ke mode utama seperti itu. Nah kemudian jika mode habis ya, dia akan mematikan semua ya, mematikan semua relay. Kemudian buzzer hidup seperti itu. Buzzer akan terus hidup sampai ditekan button reset gitu ya, maka buzzer akan mati seperti itu sampelnya ya. Nah kemudian untuk mode setting ini dia akan kedip-kedip juga ya untuk waktu yang sedang disetting, apakah itu jam, detik atau menit gitu ya. Nah seperti ini milisnya ya, milisnya saya pakai milis yang buat tampilan detik aja, jadi saya pakai lagi gitu ya, karena dia kalau lagi di menu setting nggak berfungsi ya untuk yang milis yang titik 2 ya. Jadi saya pakai aja di sini. Nah seperti ini ya. Jadi kalau misalnya milisnya di sini pakai count juga ya, jadi dia akan memilih ininya ya, kedipnya gitu ya. Nah untuk count menu ini pemilihan dari yang sedang disetting gitu ya, apakah itu jam, menit atau detik gitu ya. Kemudian saya akan print ya, saya akan print waktunya itu di sini ya,
yang kedip-kedip. Kemudian saya buat lagi logika untuk menampilkan waktu yang tetap gitu ya. Misal count menunya sama dengan 0 ya, artinya itu sedang di menu set jam gitu ya. Jadi saya hanya menampilkan yang tidak berkedip itu menit dan juga detik gitu ya, jadi tetap. Nah kalau misalnya menit yang sedang diatur, count menunya 1 gitu ya, atau menit yang sedang diatur, maka dia menampilkan jam dan detik yang tetap tanpa kedip, jadi menitnya aja yang kedip. Nah begitupun untuk detik gitu ya, jadi hanya jam dan juga menitnya aja. Nah kemudian kita buat untuk menambahkan nilai dan juga mengurangi nilai di sini ya. Jika count menunya 0, maka button 1 itu berfungsi ya, kita alih fungsikan menjadi penambah jam kalau count menunya 0 gitu ya, penambah jam. Kemudian button resetnya kita fungsikan menjadi pengurang jam gitu ya. Nah kemudian kalau count menunya 1 ya, dia akan menjadi menit gitu ya, pengurang menit, penambah menit ya untuk button start pause dan juga reset untuk mengurangi, button start pause untuk menambahkan nilai seperti itu. Kemudian button menu ini untuk counter up dari menu gitu ya. Jadi nanti jika sudah di set jam, tekan menu lagi, nah dia akan ke setting menit ya. Nanti lu tekan menu lagi, dia akan setting detik. Nah seperti itu nih, setting detik. Nah kemudian terakhir di setting detik, jika sudah terakhir di setting detik lalu ditekan button menu lagi, maka kita buat count menunya itu 0 ya, supaya saat kita tekan lagi dia akan mengulang dari 0 gitu ya. Nah kemudian kita write di EEPROM-nya itu EEPROM 1 itu untuk set jam yang kita sudah set gitu ya, terus set menitnya, kemudian set detiknya, kemudian delay, kemudian ini untuk mempercantik tampilan pakai loading ya, loading saving gitu ya. Kemudian sini kita buat EEPROM read ya untuk membaca data nilainya, kemudian membalikan ke menu utama gitu ya, karena di EEPROM read udah ada ke menu utama. Lalu kita buat LCD clear untuk mengclear dari LCD atau tampilannya. Nah untuk ini nggak perlu nih ya, tadi coba-coba aja. Nah seperti itu ya untuk programnya, cukup simpel ya, walaupun penjelasannya agak lama, tapi ya udah bisa lah ya, seperti itu. Nah ini udah saya upload programnya ya di sini, jadi langsung aja kita uji coba ya. Sebenarnya simpel aja sih ya. Kalau kalian ini kan udah nih kita reset. Nah oke. Nah ini kalau kalian tekan ya, tekan tombol startnya, nah dia akan langsung memulai gitu ya. Nah seperti itu sini. Nah dia akan titiknya kedip-kedip tuh, yang tadi yang saya jelaskan gitu ya. Nah lalu kalau kalian tekan lagi, nah dia akan ke menu pause ya, jadi waktunya nggak berjalan seperti itu. Nah kalau kalian tekan lagi, nah dia akan berjalan lagi waktunya. Dan mesin cucinya sini dia akan mengikuti count yang sedang terjadi sebelumnya gitu ya, jadi dia akan mengulang lagi. Nah karena ini waktunya 15 detik 15 menit ya, lebih daripada 5 menit, maka dia akan menyala 10 detik lalu mati 10 detik. Nah seperti itu. Dan ini kalau lagi di mode running itu nggak bisa tekan tombol reset maupun tekan tombol menu gitu ya. Nah bisanya itu kalau sedang di pause, kita pause. Nah kalau lagi nyala gitu kita pause, dia akan mati gitu ya. Nah kalau kita tekan, nah kita pause, dia akan mati, dia akan ngulang gitu ya. Nah tapi waktunya tetap berjalan seperti itu. Nah kemudian di sini kalau kita tekan tombol reset ya, nah dia akan balik lagi nilainya ke yang sudah di set. Nah kalau mau set nilai, sini tekan tombol menu. Nah nanti dia akan ke tampilan jam ya. Kemudian tekan menu lagi, dia akan ke tampilan menit ya. Nah untuk menambahkan nilai, sini tekan tombol start pause ya. Nah sini dia akan nambah nilainya tuh ya, nambah. Nah kalau ingin mengurangi nilai,
pakai tombol reset ya. Nah, dia berfungsi untuk mengurangi kalau sedang di mode setting waktunya gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian kalau udah tekan menu lagi dan tekan menu lagi untuk save. Nah dia akan saving seperti itu. Nah ini udah 13 detik, tadi 13 menit, tadi 15 menit ya. Kalau kita reset, ini saya reset, tekan tombol reset. Nah itu dia tetap 13 menit gitu ya, karena tersimpan ke EEPROM. Seperti itu ya. Jadi saya udah menjawab pertanyaan kalian ya, yang jika mau menyimpan ke EEPROM seperti apa. Nah seperti itu programnya. Oke, nanti kalian bisa download aja langsung di deskripsi. Oke, ini tinggal dipasang di boxnya aja ya. Nanti langsung dipasang ke mesin cucinya. Oke, nantikan video selanjutnya ketika sudah dipasang. Oke, ini untuk alatnya udah dipasang ya. Nah seperti ini saya baut ya. Nah seperti ini ya, tampilannya 15 menit ya, saya setting di 15 menit. Oke, dan ini untuk tombol-tombolnya. Dan ini untuk power supply-nya saya menggunakan 9 volt 3 ampere ya. Dan ini colokan untuk ke mesin cucinya. Oke, seperti ini. Ini udah rusak ya, karena udah rusak. Ini untuk pembuangan airnya, jadi ditarik aja gitu ya. Nah seperti itu. Nah di sini langsung aja kita akan coba untuk mendemokan alatnya ya. Nah di sini bentar saya posisikan dulu kameranya. Nah di sini saya akan tekan tombol start. Nah kita tunggu. Nah dia akan menyala seperti ini ya. Nah dia akan berputar ke kanan selama 10 detik dan mati selama 10 detik ya. Nanti dia akan berputar ke arah sebaliknya. Oke, kita tunggu. Nah dia berputar ke arah sebaliknya ke kiri ya. Nah seperti itu selama 10 detik dan nanti akan mati kembali selama 10 detik. Nah seperti ini. Nanti dia akan berputar ke kanan lagi selama 10 detik lagi. Nah seperti itu, dan begitu seterusnya ya, berputar mati dan berputar ke arah sebaliknya dan mati. Dan ini untuk timernya ya, terus berjalan. Nah kalau di sini di pause, nanti waktunya akan berhenti dan mesin cuci juga berhenti gitu ya. Dan ketika di start, dia akan meneruskan count sebelumnya gitu ya, apakah mesin cuci sedang mati, menyala, berputar ke kanan atau ke kiri gitu ya. Nah dan dia akan menyala lagi, mati lagi selama waktunya belum habis gitu ya. Nah seperti ini. Nah kemudian kalau di reset, nah dia akan kembali lagi ke waktu yang di setting. Dan jika ke menu setting sini, nah, tekan menu setting, kemudian ini untuk jam ya, untuk menambahkannya bisa pakai tombol start dan pause ya. Nah untuk mengurangkannya bisa menggunakan tombol reset. Nah seperti itu. Nah di sini bisa ditambah, bisa dikurang untuk menit ya. Nah dan untuk selanjutnya detik. Oke, seperti itu. Dan kalau sudah, dia akan save nilai waktunya. Oke, seperti itu ya untuk alatnya ya. Dan untuk kalian yang mau mendownload untuk skema rangkaian dan juga untuk programnya, kalian bisa download, linknya ada di deskripsi. Oke, demikian video yang saya buat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada saran ingin membuat project apa lagi, silahkan komentar di bawah ya. Oke, sampai jumpa di video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.